Hai, jumpa lagi dengan kami, Asa Karya, tempat mengasah diri dan berkarya. Topik kita kali ini terkait job analysis atau analisis pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu organisasi tentu akan ada yang namanya struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut terdiri dari tentunya akan ada nama jabatannya, kemudian ada hierarki di mana itu menunjukkan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa atau posisi yang ada di atasnya. Nah, untuk mengetahui yang namanya pekerjaan, tentunya dalam suatu perusahaan dibutuhkan analisis pekerjaan ini. Menurut Dassler, analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan serta individu seperti apa yang dipekerjakan pada jabatan tersebut. Dalam analisis pekerjaan atau job analysis akan terdapat dua hasil, yaitu job description dan job specification. Job description ini sendiri dibutuhkan untuk menuliskan tanggung jawab pekerjaan setiap masing-masing jabatan dalam suatu organisasi. Tentunya hal ini akan memudahkan karyawan dalam mengetahui, terutama karyawan baru ya, mengetahui pekerjaan dia ini pekerjaannya seperti apa, dan mereka akan membaca dan mereka akan mengetahui, oh saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan A, B, C, D, E. Yang kedua adalah job specification. Job specification ini memudahkan khususnya untuk tim rekrutmen mencari karyawan pengganti atau karyawan yang diperlukan untuk memenuhi posisi tersebut. Dalam analisis jabatan terdapat beberapa terminologi sebagai berikut. Yang pertama, nama jabatannya. Harus diketahui nama jabatan untuk pekerjaan yang kita analisis. Karena tetap yang tadi saya beritahukan sebelumnya bahwa akan ada job description dan job specification. Artinya kita harus merujuk pada satu nama jabatan. Kemudian yang kedua, dengan siapa dia bekerja sama atau berhubungan dalam pekerjaan tersebut. Tentunya atasannya adalah orang yang mana si karyawan atau pekerja tersebut bertanggung jawab untuk setiap pekerjaannya. Kemudian yang kedua, rekan kerjanya, baik rekan kerja dalam satu divisi atau satu departemen ataupun berbeda divisi atau berbeda departemen. Dia berkoordinasi atau bekerja sama dengan siapa saja. Kemudian yang berikutnya adalah terkait tujuan jabatan. Tujuan jabatan ini diperlukan untuk mengetahui mengapa sebuah jabatan itu dibentuk. Tentunya suatu jabatan dibentuk ada tujuannya. Nah, disitulah perlunya tujuan jabatan. Yang keempat adalah tanggung jawab kerja. Dalam suatu tanggung jawab ini isinya kurang lebih adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau karyawan tersebut. Isinya kurang lebih terdiri dari 15 sampai 20 tanggung jawab. Jika lebih dari itu, maka bisa dikatakan pekerja atau karyawan tersebut mengalami yang namanya overload. Terminologi yang kelima adalah terkait hubungan kerja. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, tentu seorang pekerja atau karyawan dalam suatu jabatan bisa bekerja dengan baik itu secara internal organisasi, entah itu dalam satu divisi atau departemen yang sama atau berbeda divisi atau departemen yang berbeda, maka bisa juga ia bekerja dengan pihak di luar eksternal organisasi, seperti misalkan bagian rekrutmen mungkin bisa bekerja sama dengan universitas atau sekolah. Kemudian bagian accounting bisa saja, terutama bagian pajak, dia bekerja sama dengan kantor pajak. Kemudian yang keenam, terminologi yang keenam adalah terkait dengan kewenangan. Tentunya untuk jabatan-jabatan, khususnya jabatan-jabatan di posisi yang memiliki subordinat, mereka memiliki yang namanya kewenangan yang perlu dicantumkan dalam hasil jobnya, dari hasil analisis pekerjaan yang berupa job desk tersebut. Mengapa? Dengan demikian pada saat orang menerima atau menggantikan atau menempati suatu posisi jabatan, saat ia
mengetahui job desk-nya, ia juga mengetahui batasan kewenangannya akan seperti apa, sehingga orang tersebut tidak diperkenankan untuk melebihi batas kewenangan tersebut. Terminologi yang terakhir adalah terminologi yang ketujuh terkait dengan spesifikasi jabatan. Dalam spesifikasi jabatan ini ditentukan mungkin ada minimal pendidikan yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut, atau keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Seperti keterampilan misalkan memahami alat tes psikologi, atau mungkin keterampilan dalam menguasai program tertentu dan sebagainya. Dalam analisis jabatan ini, untuk menggalinya kita bisa menggunakan salah satu metode, yaitu interview. Metode ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, what? Galilah apa sih yang dikerjakan pada posisi jabatan tersebut. Lalu yang kedua, how? Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menduduki jabatan tersebut, seperti apa langkah kerjanya, bagaimana dia mengerjakan sehari-hari. Hal ini tentunya kita bisa mengetahui melalui prosedur kerja jika ada tertulis. Tapi jika tidak ada, maka mau tidak mau kita harus mengetahui melalui interview. Yang berikutnya adalah mengenai why, mengapa tugas-tugas dalam jabatan tersebut dilakukan. Kita perlu mengetahui tujuan dari jabatan tersebut sehingga kita bisa memahami mengapa jabatan tersebut dibentuk dan seperti apa tanggung jawabnya pada pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah skill involved. Pada skill involved ini perlu diketahui keterampilan seperti apa yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tips dalam melakukan analisis jabatan. Yang pertama adalah selalu perkenalkan diri dalam proses interview, mengingat dalam melakukan analisis jabatan kita bisa melakukan melalui proses interview. Perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Yang kedua, tunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap pekerja dan jabatan yang dianalisis. Pada saat kita tidak terlihat sungguh-sungguh, hal ini bisa dibaca oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Seringkali kita harus menyesuaikan diri terhadap lawan bicara kita. Belum tentu lawan bicara kita memahami istilah-istilah keren yang kita tahu, tetapi lawan bicara kita mungkin bisa jadi mereka hanya mengetahui bahasa-bahasa sehari-hari yang mereka gunakan. Oleh karena supaya mudah berinteraksi dan berkomunikasi, lebih baik gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang berikutnya, jangan mengacaukan antara pekerjaan dan pekerjanya. Pada saat kita menginterview, mungkin belum dilakukan analisis, artinya baru Anda memulai melakukan analisis jabatan. Kita tidak boleh memberikan penilaian atau asumsi, ataupun memasukkan asumsi kita pada saat kita melakukan proses analisis jabatan terhadap orang tertentu atau pekerjanya, tetapi kita benar-benar harus secara objektif melihat pekerjaannya. Lalu, lakukan studi analisis jabatan secara menyeluruh dalam suatu organisasi. Tidak diperkenankan kita hanya melihat pada satu departemen atau satu divisi saja, kemudian kita melakukan analisis jabatan. Hal itu tidak valid. Yang diperlukan adalah analisis jabatan secara menyeluruh sehingga kita tahu pekerjaan seperti apa, job title yang dibutuhkan ada berapa jumlahnya, dan pekerjaannya, pembagiannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah periksa informasi yang sudah Anda peroleh, lakukan konfirmasi jika itu diperlukan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. See you!